Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kalian semua akan belajar dengan Ayu Wezi dengan materi pembelajaran yaitu benda-benda dan sifatnya. Di sekitarmu, baik itu di sekolah, di rumah, atau di tempat-tempat lainnya pasti ada yang namanya benda. Dan benda-benda ini memiliki beraneka macam bentuk, wujud, dan juga warna. Benda adalah segala sesuatu yang ada di alam. Benda mempunyai wujud. Benda juga disebut sebagai barang, dan benda adalah makhluk yang tak hidup. Baiklah, sekarang kita akan mengidentifikasi bentuk benda berdasarkan wujudnya. Yang pertama ada benda padat, yang kedua ada benda cair, dan yang ketiga atau yang terakhir adalah benda gas. Oke, sekarang kita akan masuk ke benda yang pertama yaitu benda padat. Benda padat ini adalah benda yang paling kita sering temukan di sekitar kita. Contohnya ada pensil, ada apa lagi? Penggaris, terus meja, lemari, kursi, apalagi? Iya, piring juga termasuk ke dalam benda padat. Dan benda padat ini memiliki sifat-sifat yang pertama, bentuk dan volumenya tidak berubah. Dan yang kedua, bentuk dapat dirubah dengan cara-cara tertentu, misal dipanaskan. Oke, selanjutnya adalah benda cair. Benar, benda cair ini memiliki sifat-sifat yang pertama, dia selalu berubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Yang kedua, dia menempati ruangan. Lalu yang ketiga, dia selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Lalu dia juga meresap dari celah-celah yang kecil. Terakhir adalah benda cair dapat menekan ke segala arah. Pinter. Oke, contoh dari benda cair ini di kehidupan sehari-hari ada minyak zaitun, ada minyak kelapa, lalu ada juga bensin, ada juga minyak rem, ada apa lagi ayo? Ada juga kecap. Terus yang sering kalian minum apa? Ya, ada air, lalu ada juga jus dan lain sebagainya. Masuk ke benda yang terakhir yaitu benda gas. Pintar. Benda gas ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, kerapatannya rendah. Lalu bentuknya bisa berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Volumenya juga bisa berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Lalu ada yang tidak berbau dan ada juga yang berbau. Oke, siapa yang pernah melihat ayahnya memompa sepeda di rumah? Angkat tangan. Atau ada yang pernah meniup balon? Angkat tangan juga. Nah, sebenarnya apa sih yang kita tiup ke dalam balon sehingga balonnya bisa membesar? Atau apa yang dilakukan ayah sehingga ban yang tadi ayah pompa menjadi kencang yang awalnya kempes? Nah, itu adalah udara. Udara ini termasuk dalam benda gas. Nah, apakah udara ini dapat kita rasakan? Ya, misalnya ketika kita sudah meniup balon, terus balonnya kita buka dan taruh di dekat kita, maka akan terasa ada udara. Nah, perlu diingat udara termasuk ke dalam benda gas. Pintar. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya materi yang kita pelajari. Nah, setelah kita belajar, mari kita bersama-sama menyimpulkan pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, benda berdasarkan wujudnya dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada benda padat, yang kedua ada benda cair, dan yang ketiga ada benda gas. Nah, benda padat ini bentuk dan ukurannya tidak berubah meskipun tempatnya diganti. Kalau benda cair akan selalu mengikuti wadah atau ruangan yang ditempatinya. Lalu benda gas selalu menempati ruangan dan bentuk dan ukurannya selalu menyesuaikan atau mengikuti ruangan yang ditempatinya. Itulah kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ayu Wezi harap kalian yang sudah mengikuti pelajaran hari ini dapat memanfaatkan ilmu yang didapatkan di kehidupan sehari-hari
di kehidupan sehari-hari. Kalau begitu, sebelum Ayu Wezi tutup, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Begitu Ayu Wezi izin pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.